Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pace e Bene. Minggu Prapaskah keempat sering kita kenal dengan Minggu Letare, artinya Minggu Sukacita. Sukacita ini didasari dengan kemurahan dan pengampunan Tuhan yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang anak yang hilang. Anak bungsu yang menghabiskan harta kekayaannya dan kembali kepada pangkuan bapaknya dengan menyesali segala dosa-dosanya. Pada Minggu Prapaskah keempat ini, kita diajak untuk menyadari kesalahan kita dengan bercermin dari perumpamaan yang disampaikan Yesus tentang anak yang hilang. Dengan menyadari kesalahan dan kembali kepada Allah dan menjadi anak Allah, kita dapat melihat kegembiraan dari seorang bapa karena anaknya telah kembali. Kegembiraan ini bukan hanya pada diri seorang bapa saja, tetapi terlihat juga pada anak bungsu yang diterima kembali dengan penuh sukacita. Dengan kata lain, kegembiraan dari seorang bapa karena menyambut anaknya yang hilang telah kembali, dan kegembiraan anak yang hilang karena diterima kembali. Dalam bacaan Injil dikisahkan dalam perumpamaan bahwa seorang bapa yang membagikan harta kekayaan kepada anaknya. Anak yang bungsu menghabiskan seluruh harta dengan hidup berfoya-foya. Akan tetapi, timbullah bencana kelaparan dan ia pun mulai hidup dengan tidak pantas. Ia menyadari keberdosaannya dan ingin kembali kepada Bapa. Ada dua sikap yang berbeda dalam bacaan Injil tersebut. Pertama, sikap bapaknya ketika melihat anak bungsu telah pulang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan menjadikan anak bungsu itu manusia baru dengan memberikan jubah yang terbaik dan mengadakan pesta. Sikap yang kedua adalah dalam diri anak sulung yang tidak mau masuk rumah untuk ikut berpesta. Ini terjadi karena ia menganggap diri benar dan tidak mau menerima atau memaafkan dan mengampuni si bungsu. Ia tidak menyadari kasih Bapa yang telah memberikan kebutuhannya. Ia tidak dapat memahami kasih dari seorang bapa karena memaafkan si anak bungsu. Inilah dosa-dosa dari anak sulung, yakni tidak memaafkan si bungsu, tidak menyadari kasih seorang bapa, dan iri hati. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa bangsa Israel telah sampai pada tanah terjanji yang dipimpin oleh Yosua, yakni tanah Kanaan. Mereka akan hidup dengan hasil dari tanah Kanaan dan mengalami hidup yang baru serta tidak makan dari manna lagi. Sebelum mengalami hidup yang baru di tanah tersebut, mereka merayakan Paskah untuk memperingati pembebasan mereka dari tanah perbudakan, yakni tanah Mesir. Kita sebagai umat Kristen telah memakan manna yang baru sebagai bekal menuju Allah Bapa dengan pimpinan Yosua baru, yakni Yesus Kristus. Dalam bacaan kedua, Rasul Paulus pun berpesan kepada kita untuk berdamai dengan Allah dan membiarkan Allah memimpin hidup kita melewati padang pasir dosa-dosa dan menuju tanah perjanjian yang baru dengan menyambut Paskah putranya. Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya lewat sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk menyadari diri kita yang lemah dan serba terbatas. Dosa-dosa dalam diri anak sulung dan anak bungsu seringkali menyatu dalam diri kita.
Sering kita menjadi anak sulung yang merasa diri benar dan dekat dengan Tuhan, tetapi tidak menyadari kasih karunia Bapa dan mensyukurinya. Kita sering iri hati kepada orang lain dan tidak mau mengampuni sesama, bahkan saudara kita sendiri. Kita juga sering menjadi anak bungsu yang menuntut dan meminta berlebihan kepada Tuhan, tetapi kurang bijaksana dalam mempertanggungjawabkan atas rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita, memboroskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, bahkan untuk merusak diri kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita kembali kepada Allah dengan melakukan pertobatan serta merenungkan belas kasih Allah yang pemurah dan pengampun. Kita juga diundang untuk kembali kepadanya. Bapa yang Maha Rahim senantiasa menantikan kita untuk datang kepadanya, asal kita mau datang dan bertobat serta kembali kepadanya. Semoga amin.